Patung Liberty berdiri megah setinggi 93 meter di Pulau Liberty, New York. Patung ini merupakan salah satu spot wisata paling terkenal di Amerika Serikat. Prancis telah menyerahkannya ke Amerika Serikat sebagai hadiah pada tahun 1886. Perancangnya sendiri adalah pematung asal Prancis, Frederic Auguste Bartholdi. Ibunya yang bernama Charlotte telah menjadi model wajah Liberty, sedangkan nama lengkapnya adalah Liberty Enlightening the World. Kalau disebutin semua jadi agak panjang kan? Nama pendeknya aja udah cukup. Total biaya pembangunan patung ini lebih dari $500.000 Amerika. Dalam kurs sekarang, nilainya kurang lebih $10 juta. Uang sebanyak itu bisa terkumpul setelah 5 tahun. Proyek pembuatannya dirampungkan di Prancis pada tahun 1885, lalu patung ini dibongkar menjadi 350 bagian biar bisa dikirim ke Amerika. Kapal Isser asal Prancis bertugas mengangkut Liberty dari Paris ke New York. Tapi patung ini nyaris nggak sampai tujuan karena kapal Isser hampir karam terkena badai selama pelayaran. Setibanya di New York, 350 bagiannya dirakit lagi selama 4 bulan. Monumennya sendiri diresmikan pada bulan Oktober 1886. Liberty terbuat dari 300 pelat tembaga yang berat totalnya mencapai 31 ton. Besi seberat 125 ton juga dipakai untuk membangun fondasinya, bobotnya sendiri mencapai 225 ton. Ada 25 jendela di mahkota Lady Liberty yang melambangkan mineral alami bumi. Patung Liberty adalah struktur besi paling tinggi saat diresmikan pada tahun 1886. Tapi di zaman now, patung ini nggak masuk 5 patung tertinggi. Oke, kalau gitu kita lihat beberapa patung di berbagai negara yang tingginya melebihi sang lady. Tapi sebelum sampai ke situ, kamu juga perlu tahu nggak semua patung terkenal harus dibangun super tinggi. Sebagian di antaranya juga terbilang kecil. Misalnya saja Iron Boy. Patung ini berlokasi di halaman belakang sebuah gereja di Stockholm, Swedia. Wujudnya berupa anak laki-laki yang lagi duduk sambil meluk lututnya. Patung ini dibuat oleh seniman Swedia bernama Lis Eriksson pada tahun 1967 dan tingginya cuma 15 cm. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia, patung mini ini bernama Anak Lelaki yang Menatap Bulan, tapi namanya ini lebih sering disingkat biar gampang aja. Iron Boy juga dapat banyak hadiah aneh sepanjang tahun. Bahkan kadang dia memakai topi atau shawl. Para tamu juga ninggalin koin, buah, dan sushi di bangku batu yang didudukinya. Monumen terkenal yang satu ini bisa dibilang cuma sekecil tikus. Mungkin seukuran 2 tikus sih. Namanya The Philpott Landmice dan lokasinya ada di London. Wujudnya berupa 2 tikus yang berebut keju. Patung ini dibangun pada tahun 1862 dan menurut cerita ada 2 petugas konstruksi yang saling cekcok. Petugas pertama dituduh nyuri makan siang petugas kedua. Jadi kabarnya monumen mungil ini didirikan untuk menghormati kejadian tersebut. Inilah 5 monumen tertinggi di dunia. Di urutan kelima ada Statue of Belief setinggi 106 meter yang terletak di Nathdwara, India. Patung ini melambangkan Shiva sebagai simbol penting dalam agama Hindu. Konstruksi megahnya menggunakan sekitar 2.200 ton baja yang digarap oleh lebih dari 750 pekerja. Dan karena ukurannya sangat besar, patung ini masih bisa kelihatan dari Jalan Layang Khan Crawley yang jaraknya sekitar 21 km. Pembangunannya sendiri sudah dimulai pada tahun 2012, tapi baru selesai beberapa waktu yang lalu. Pantesan aja ya, patung ini langsung jadi tempat wisata terkenal di Nathdwara. Patung Buddha Ushiku berlokasi di Tsukuba, Jepang. Dengan tinggi mencapai 120 meter, patung ini menempati urutan keempat dalam daftar. Dan beratnya kurang lebih 4.000 ton. Patung Buddha Ushiku dibangun pada tahun 1993 untuk memperingati kelahiran biksu terkenal asal Jepang bernama Shinran dan panjang tangan kirinya sekitar 18 meter. Untuk melihat patung ini, para pengunjung bisa naik lift ke lantai observasi di ketinggian 85 meter. Dari sini mereka bisa ngelihat pemandangan cantik. Saat cuacanya cerah, mereka juga bisa ngelihat Tokyo Skytree yang jaraknya sekitar 67 km dari patung ini.
Taman di sekitar patung dipenuhi bunga yang bermekaran di musimnya. Para pengunjung juga boleh metik bunga ini dan membawanya pulang. Di sini mereka bisa ngelihat bunga kenikir di bulan September dan Oktober, bunga popi di bulan Mei, serta peony dan hortensia di bulan Mei dan Juni. Monumen tertinggi ketiga di dunia bernama Lekyun Setkyar di desa Katakan Taung, Myanmar. Patung setinggi 129 meter ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan baru selesai 12 tahun kemudian. Lalu pada bulan Februari 2008, Lekyun Setkyar mulai dibuka untuk umum. Proses pembangunannya terbilang lama karena cuma dibiayai publik. Patung ini berwujud Buddha Sakyamuni yang dipercaya sebagai pendiri agama Buddha. Sedangkan warna kuningnya dianggap sebagai kebijaksanaan dalam agama Buddha. Bahkan setiap unsurnya kelihatan sangat jelimet dan akurat. Banyak turis ternyata belum tahu kalau monumen ini punya lift khusus menuju ke 27 lantai. Mereka bisa masuk ke bagian dalam patung sambil mengamati berbagai lukisan di dinding lantai bawah. Di situ juga ada kuil, tapi area di luar patung telah menjadi landmark terkenal bagi para turis. Di tempat ini ada taman pohon Bodhi dan lebih dari 9.000 tanaman. Tapi nggak cuma itu aja sih, ada juga ribuan miniatur patung Buddha yang lagi duduk. Monumen terbesar kedua di dunia juga melambangkan Buddha. The Spring Temple Buddha berlokasi di Henan, Tiongkok dan tingginya lebih dari 153 meter. Patung ini terbuat dari 100 kg emas, 3.300 aloi tembaga, dan 1.500 ton baja. The Spring Temple Buddha didirikan di atas tanah seluas 1.021 meter persegi. Diamond Seat di bawah patung terdiri dari 6.666 miniatur Buddha. Dan pembangunannya dimulai sejak tahun 1997. 11 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008, patung ini baru diresmikan. Biaya pembangunannya kurang lebih sebanyak 50 juta dolar dan 18 juta dolarnya dialokasikan untuk biaya material dan konstruksi patung. Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga nih. Patung tertinggi di dunia disematkan pada The Statue of Unity di Gujarat, India. Dan tingginya mencapai 183 meter. Mantep banget kan? Patung ini didirikan untuk menghormati Sardar Vallabhbhai Patel, si Iron Man dari India. Dia adalah wakil Perdana Menteri pertama India yang menjabat sejak tahun 1947 sampai 1950. Namanya disegani karena dia telah menyatukan lebih dari 560 negara bagian India. Dibandingkan dengan semua patung yang tadi disebutin, Iron Man ini cuma dibangun selama 3,5 tahun dengan melibatkan 300 insinyur dan 3.400 pekerja. Strukturnya terbuat dari 70.000 ton semen, hampir 25.000 ton baja, dan 12.000 panel perunggu. Lalu bagian dasarnya memakai lebih dari 129 ton besi tua. Hampir 100 juta petani di seantero India telah menyumbangkan besi ini sebagai material patung hingga berat totalnya mencapai 1.700 ton. The Statue of Unity punya lantai observasi yang bisa dimasuki 200 pengunjung sekaligus. Di dalamnya juga ada museum yang menyimpan 2.000 foto, 40.000 dokumen, presentasi video, dan pusat riset. Tinggi patung ini hampir 2 kali lipatnya Liberty. Wow!